Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Pak Eri, ada Pak Sandiaga Uno, banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera kalau presnya ketemu. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Holid, kalau kita lihat Ganjar ini sudah didukung dua partai ya di parlemen, PDI Perjuangan, P3 ditambah dua partai non-parlemen, Hanura, PSI, dan masih sangat mungkin bertambah. Apakah perbandingan jumlah dukungan ini dengan koalisi perubahan meresahkan? Kalau kita lihat ini Anies Baswedan itu game changers. Dia pengubah permainan. Dengan adanya tiket capres untuk Anies, maka skenario yang disampaikan oleh Bang Hanta tadi, all the president meant, itu menjadi sebuah perubahan, ada dinamika di situ. Sehingga muncullah kemudian deklarasi Ganjar, kemudian sekarang ada isu koalisi besar dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah trigger dan memicu untuk munculnya berbagai macam poros. Dan ini bagus sebenarnya buat demokrasi. Ya, semakin banyak poros, semakin baik. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, ini adalah ikhtiar untuk menjaga demokrasi agar lebih kompetitif dan lebih sehat. Kita ini menganut sistem yang disebut dengan presidensialisme. Presidensialisme multipartai, beda dengan presidensialisme seperti Amerika yang cuma dua partai. Kita presidensialisme multipartai, artinya ya kita ingin menguatkan, mengokohkan koalisi itu dengan berbagai macam pilihan. Kalau sekarang ada poros Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, kemudian sudah muncul lagi dengan Mas Ganjar dengan PDIP dan P3, dan kemungkinan ada poros-poros berikutnya, bisa 3 poros, bisa 4 poros, rakyat Indonesia akan diuntungkan. Alternatif kepemimpinan nasional itu semakin. Tapi anggota koalisi perubahan itu bakal nambah, Kak. Kalau dilihat kan ini sepertinya ada rencana untuk membentuk koalisi yang besar. Kalau makin besar koalisinya, lawan buat koalisi perubahan kan bisa jadi makin berat. Prinsipnya kan kita sudah membuat apa yang disebut dengan piagam koalisi. Jadi ketua umum 3 partai yaitu Presiden PKS, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, kemudian Demokrat sudah menandatangani piagam koalisi. Di situ salah satu butirnya adalah menugaskan kepada capres yang kita dukung untuk membangun komunikasi kepada beragam kekuatan partai politik. Itu kita bersifat politik inklusif, tidak eksklusif, artinya tidak hanya tertutup dengan hanya 3 partai ini. Tapi kita tetap mempunyai prinsip kita membangun politik yang inklusif. Kita terbuka dengan siapapun untuk bergabung dengan koalisi kita. Bakal ada yang merapat selain 3 ini? Ya kita lihatlah nanti ya, bagaimana komunikasi itu akan terus kita jalin dan kita optimis ya, Koalisi Perubahan akan membawa platform yang berbeda, yang bisa memberikan harapan baru untuk karena kalau kita Indonesia. Lihat kan ini partai-partai lain ini menggeliat ya, saling mencari kawan gitu. Bagaimana dengan Koalisi Perubahan? Apakah tidak resah untuk menambah kawan baru juga? Ini sedang kita upayakan bagaimana komunikasi itu terus kita jalin bersama. Kan ini masih sangat dinamis, ya. Koalisi besar, apakah benar terjadi koalisi besar? Dan apa yang terjadi saat ini kemungkinan masih terus terbuka. Oke, saya ingin kembali ke Mas Romi. Mas Romi, P3 terkesan ya, ada kesan cepat sekali dalam menentukan capresnya. Apakah ini adalah strategi untuk bisa mendorong kader P3 menjadi cawapresnya Ganjar? Karena saat beredar Sandi yang akan didorong P3 sebagai cawapres dari Ganjar. Benarkah demikian? Iya, kalau rekan-rekan semua pemirsa melakukan googling ya, sebenarnya usulan P3 atas Mas Ganjar ini sudah sejak bulan Oktober yang lalu. Ada musyawarah-musyawarah kerja wilayah yang sudah diselenggarakan sampai 19 Dewan Pimpinan Wilayah sebelum puasa kemarin tuntas. 16 diantaranya itu sudah mengusulkan Mas Ganjar. Sesungguhnya kemudian setelah puasa ini akan berlanjut musyawarah-musyawarah kerja wilayah. Tetapi kemudian partai asal Mas Ganjar yaitu PDI Perjuangan, partainya Mas Adian ini, sudah menyampaikan itu di dalam deklarasinya. Sehingga memang kemudian kita mengambil keputusan untuk apalagi musyawarah kerja wilayah, kalau memang
Mas Ganjar secara institusional partainya sudah mengusulkan. Maka politik itu soal momentum. Dan kita melihat bahwa kemarin sisa wilayah yang belum menyampaikan musyawarah kerja wilayah, kita hadirkan langsung di Rapimnas dan kemudian disampaikan. Dan nama itu bulat, 38 Dewan Pimpinan Wilayah semua mengusulkan Mas Ganjar. Dan ini juga sesuai dengan survei dari beberapa lembaga survei yang cukup terkemuka akhir-akhir ini bahwa memang mayoritas arus bawah P3 memang menginginkan Mas Ganjar. Yang kedua, P3 ini ke Mas Ganjar sudah merupakan lanjutan dukungan karena di Pilgub Jawa Tengah, di Pilkada 2018 kemarin di Jawa Tengah, bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu adalah kader Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Gus Yassin, putra dari Ketua Majelis Syariah P3, almarhum Kiai Maimun Zubair. Jadi ini sebenarnya adalah, kalau meminjam bahasa Ibu Mega, ditingkatkan penugasannya. Dari semula P3 memberikan kepercayaan kepada Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, sekarang naik menjadi Presiden. Jadi bukan hal yang baru. Yang ketiga, dilihat dari sisi emosional bahwa Mas Ganjar ini adalah bagian dari keluarga besar P3. Mertua beliau itu, Pak Supriyadi, adalah 5 kali ketua DPC P3 Purbalingga dan anggota DPRD. Bahkan kantor P3 pun sampai hari ini masih di kediaman mertua Mas Ganjar. Jadi bukan hal yang baru bagi P3 dukungan ini. Baik, oke. Kalau begitu, kalau tadi Mas Romi mengatakan bahwa politik adalah soal momentum nih, Mas Doli. Momentum Golkar sekarang bagaimana setelah P3 mendukung Ganjar, kemudian Prabowo juga banyak disebut-sebut sebagai capres. Pak Erlangga di mana posisinya? Iya, kan sebetulnya partai politik masing-masing punya momentum dan akan ketemu momentumnya. Dan momentum itu tidak cukup atau tidak mungkin hanya sekali saja. Dulu kami menemukan momentum untuk bersama-sama dengan PAN dan P3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Dan saya kira itu momentum punya dampak yang luar biasa terhadap dinamika politik. Karena kan setelah itu tuh sekarang mulai bergerak ya. Setelah koalisi Indonesia Bersatu, kemudian mulai ada penjajakan Nasdem membentuk koalisi perubahan, kemudian juga koalisi Indonesia Raya juga berkembang, dan kemudian sampai terakhir PDI mengambil keputusan. Jadi kan saya kira itu momentum-momentum yang baik ditemukan oleh masing-masing partai politik sebagai sumbangsi terhadap pesta demokrasi kita gitu. Nah, kapan kemudian nanti menemukan momentum yang lain, ya pada waktunya gitu. Nah, yang jelas sekarang buat Golkar ini serius. Ya, bukan lucu-lucuan ya. Jadi artinya kita memutuskan sejak awal kita punya calon presiden, ketua umum kita juga itu sangat serius. Kemudian kita membangun koalisi Indonesia Bersatu sangat serius. Dan kalaupun di antara di luar Golkar, PAN dan P3 juga mengambil keputusan, itu adalah bagian dari pembicaraan yang nanti akan menemukan momentum barunya. Apa keputusannya nanti? Ya. Termasuk juga sekarang kami sedang membangun komunikasi yang intensif juga dengan Gerindra dan PKB. Oh, ini menarik untuk kita tindak lanjuti ya, karena ada yang juga menyebut bahwa tampaknya Golkar akan merapat ke Gerindra. Benarkah demikian, dan apakah cawapres sebetulnya nanti yang akan menjadi penentu koalisi ini lanjut atau ambiar? Kami akan bahas pemirsa usai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat.